Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Node.js secara interaktif. Menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut terminal REP atau REPL yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Read yang artinya membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval yang artinya mengevaluasi kode yang telah dibaca. Lalu print mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal, dan loop mengulang kembali 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl+C 2 kali atau Ctrl+D untuk menghentikan terminal REPL. Menjalankan terminal REPL. Untuk menggunakan Node.js secara interaktif, tulis node ke dalam terminal. Buka terminal menggunakan command prompt. Langsung saja buka command prompt. Ketikkan node, enter. Pada prompt tanda lebih besar di layar, kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript. Contoh yang pertama, kita ketik 1 maka hasilnya 2. Secara real time hasilnya akan muncul. Kalau kita enter, contoh yang selanjutnya 3 dikali hasilnya 15, enter. Coba lagi, console.log, kita buka kurung, tanda kutip Node.js, tanda kutip, maka hasilnya muncul Node.js. Lalu kita coba lagi, var x sama dengan enter, undefined, var i undefined. Kemudian kita bisa buat perulangan for buka kurung i sama dengan 0, titik koma, i tanda lebih kecil dari x, titik koma, i plus 2 kali, lalu tutup kurung, kita buka kurung lagi, console.log, buka kurung i, tutup kurung, lalu kita enter seperti yang teman-teman lihat pada layar. Kata undefined yang ditampilkan menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya, cara menulis ekspresi. Seperti yang dilihat sebelumnya, terminal REPL digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Contohnya, kita klik pada layar, 9 kali 11, langsung muncul hasilnya 99 seperti di layar. Lalu kita enter. Kita coba lagi, buka kurung 2 ditambah 3, lalu tutup kurung, kita kalikan dengan 6 dikurang dengan 3, lalu kita tutup kurung. Muncul hasilnya 15. Lalu kita coba lagi, 14 persen 4, langsung muncul hasilnya 2, kita enter. 15 per 3, hasilnya 5, kita coba lagi 2 kali 3, hasilnya 8.
Kemudian kita menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Contohnya 2 kali 3. Hasilnya 6. Kemudian kita enter, lalu kita tulis underscore kali underscore. Hasilnya 36, karena underscore menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Selanjutnya, kita menggunakan variabel. Variabel didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan tanda kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai akan tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Contohnya, A sama dengan 3. Hasilnya 3, kemudian kita ketik var B sama dengan 4. Hasilnya undefined. Pada perbedaan ini, variabel tidak didefinisikan menggunakan var, oleh karena itu nilainya langsung ditampilkan. Variabel yang tidak didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan, misalnya perhitungan dan sebagainya. Contohnya, A dikali B, maka hasilnya 12. Karena A adalah, karena A adalah 3 dan B adalah 4 sesuai pendefinisian sebelumnya. Atau kita bisa menggunakan contoh lain, console.log buka kurung tanda kutip nilai A titik 2 lalu tanda kutip plus menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan string dengan variabel. Hasilnya nilai A adalah 3. Perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal REPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris, misalnya untuk membuat pemilihan dan pengulangan. Kita ketik var A sama dengan 10, enter, kemudian if buka kurung A tanda lebih besar 0 tutup kurung, lalu kita buka kurung kurawal, kita enter, ketik console.log buka kurung A tanda plus tanda kutip 2 adalah bilangan positif. Kita enter, tutup kurung kurawal, else buka kurung kurawal, enter, ketik console.log kita buka kurung A tambah tanda kutip adalah bilangan negatif, tanda kutip kita tutup kurung kurawal, kita enter, 10 adalah bilangan positif. Cara bacanya, jika A lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak A adalah bilangan positif, yang mana A adalah variabel dari value 10. Jika tidak, maka A adalah bilangan negatif. Jadi 10 adalah bilangan positif karena 10 lebih besar dari 0.
var I sama dengan 1, enter, klik, while buka kurung I lebih kecil sama dengan 3, lalu kita tutup kurung, kita buka kurung kurawal, enter, kita ketik konsol titik log, kita buka kurung, tanda kutip, baris ke tanda kutip, tambah I, plus 2 kali, jadi I lebih kecil sama dengan 3. Sebelumnya sudah dideklarasikan I sama dengan 1. I lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka akan dicetak baris ke I yaitu 1, kemudian turun lagi, I-nya bertambah 1, tanda titik 3 kali tanda titik 3 kali menandakan baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Membuat fungsi. Selain ekspresi dan perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal REPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Kita ketik function tambah, kita buka kurung A, B, tutup kurung, lalu kita buka kurung kurawal, enter, return A tambah B, enter, kita tutup kurung. Return akan mengembalikan nilai. Sekarang fungsinya akan dipanggil dengan cara menyimpan hasil penjumlahan dalam variabel hasil. Kita ketik hasil sama dengan tambah, buka kurung, 13,86, lalu kita buka kurung, enter. Hasilnya 99. Kita tinggal memanggil variabel hasil yang menampung hasil dari perhitungan di atas. Ketik hasil, enter. Kita juga bisa menampilkan langsung di layar. Ketik tambah dalam kurung 1, membuat objek. Terminal REPL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut. Kita ketik var obj sama dengan new object, obj titik alas, obj tinggi obj titik luas sama dengan function, tutup, buka tutup kurung, buka kurung kurawal, return, buka kurung, obj titik alas dikali obj titik tinggi
tutup kurung ke dalam, enter, double slash, kill metode luas. Di sini kita mendeklarasikan objek baru dengan nama obj atau bebas apa saja. Obj titik alas artinya ukuran objek segitiga alasnya 3. Obj titik tinggi artinya ukuran objek segitiga tingginya 5. Nah, obj titik luas adalah untuk memperoleh luas dari objek segitiga menggunakan function yang mengembalikan nilai objek alas dikali dengan objek tinggi dibagi 2. Jadi, ketika kita menghentikan obj titik luas, maka secara otomatis akan melakukan perhitungan pada return dan hasilnya ditampilkan. Pada layar kita membuat objek dengan nama obj yang mempresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki 2 properti, yaitu properti alas dikali properti tinggi dan 1 metode luas. Perintah-perintah dalam terminal REPL. Beberapa perintah tambahan dalam terminal REPL sebagai berikut. Yang pertama, Ctrl+C digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Kedua, double Ctrl+C digunakan untuk keluar dari terminal REPL. Yang ketiga, Ctrl+D digunakan juga untuk keluar dari terminal REPL. Yang keempat, tombol panah atas dan bawah digunakan untuk menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Yang kelima, tombol tab digunakan untuk melengkapi perintah yang ditulis. Yang keenam, help digunakan untuk menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Ketujuh, break digunakan untuk keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. 8. Dir digunakan juga untuk keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Yang ke-9, save name file digunakan untuk menyimpan perintah di dalam terminal REPL ke file. Lalu yang ke-10, load name file digunakan untuk memuat perintah dari file ke dalam terminal REPL. Yang selanjutnya, menghentikan terminal REPL. Kita praktekkan, kita ketik A sama dengan 3, var B sama dengan 4, dikali buka kurung A Untuk menutup terminal REPL, tekan tanda titik exit, kemudian enter. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tombol double Ctrl+C dan Ctrl+D juga digunakan untuk keluar dari terminal REPL. Contoh pertama, ketik node A sama dengan 3, kemudian tekan tombol Ctrl lalu C. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada layar. Contoh yang kedua,
ketik node A sama dengan 2, lalu kita tekan tombol Ctrl D. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar.